Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu exchange yang bernama xt.com. Apa sih yang kita bisa lakukan di sini? Dan kita akan review secara detail, dan bisa dibilang ini satu exchange yang masih cukup baru, tetapi secara produknya cukup lengkap. Dan selain itu, apakah ada event yang kita bisa ikuti bagi kalian promo hunter? Stay tune di video ini. Oke, dan pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu exchanger yang bernama xt.com. Nah, sebelum kita mulai, sorry, sekarang sedang hujan deras, jadi apabila suaranya ada sedikit background-nya ya, dengan background suara hujan rintik-rintik, mohon maaf ya. Nah, tapi intinya pada hari ini kita akan coba overview dulu dari si exchanger xt.com ini. Dan bisa dibilang ini sebuah exchanger yang masih cukup baru. Tetapi uniknya dia bisa dibilang secara produk yang ditawarkan cukup lengkap. Ya. Dan selain itu juga sekarang mereka sedang ada event. Ya. Event pertama ini langsung dengan TCI, yaitu adalah giveaway sebesar 10 USDT untuk 2 orang. Jadi totalnya adalah bonus sebesar 20 USDT apabila kalian menggunakan link referral di bawah. Ya. Dan selain itu ada juga sign in event. Nah, sign in event ini cukup gampang ya. Kalian tinggal register dan KYC di sini dan melakukan satu transaksi. Ya, apabila kalian melakukan satu transaksi, kalian berkesempatan untuk mendapatkan 15 XT ya. XT ini tentunya adalah utility token dari xt.com. Harganya sekarang $2 lebih 20 senan. Ya, berarti kalau kalian dapat 15, hitung sendiri, not bad ya, dapat sekitar ya anggaplah ya bisa puluhan USD ya. Selain dari itu juga kalian bisa mendapatkan juga 1 USDT apabila kalian login selama 7 hari berturut-turut dan juga tentunya KYC dan register di sini ya. Jadi not bad at all. Buat kalian tertarik untuk mengikuti event-event yang seperti tadi gue sudah sebutkan, boleh register dengan link referral kita di bawah ya. Nah, selanjutnya, yang pertama yang kita akan bahas adalah spot trading. Seperti biasa, semua exchanger rata-rata ada spot tradingnya, ya. Dan kalau dilihat di sini ada dua versi nih, standard dan spot. Jujurnya nggak terlalu beda jauh ya. Gua prefer lebih yang ke pro karena lebih enak juga buat dilihat dan lebih mendekati dengan UI dari beberapa exchanger besar lainnya, ya. Kalau buat kalian yang sudah sering trading di exchanger besar lainnya, pasti setup seperti ini sudah sangat familiar ya. Di sini ada limit trade, market trade, juga ya bisa dibilang sangat intuitif ya. Jadi bagi kalian yang ingin untuk trading spot bisa lakukan di sini dan sekali lagi cukup enak untuk dilihatnya ya. Setelah dari situ otomatis juga kita bisa lihat di sini ada margin trading. Ya, untuk margin trading kita bisa lihat ya, sekarang di sini tuh secara leverage-nya ada macam-macam ya. Ada yang 20x, ada yang 10x, ada yang 5x, dan seterusnya. Ya, jadi itu kurang lebih untuk spot trading dan margin trading di xt.com. Oke, dan selanjutnya ya tadi trading, spot, dan margin. Sekarang kita masuk ke derivatives. Nah, untuk derivatives seperti biasa ada futures. Ya, kalau nggak ada futures nggak lengkap biasanya ya. Nah, jadi bagi kalian yang ingin trading futures juga bisa lakukan di sini tentunya. Ya, caranya juga sangat mirip sekali dengan exchanger besar lainnya. Ya, kalian tinggal pilih limit, market, bisa isolated, bisa juga dicampur, dan seterusnya. Ya, dan terus juga ya seperti biasa lah, bisa dibilang ini secara UI gue suka ya karena sangat mirip dengan exchanger besar lainnya. Ya, standarnya exchanger besar lah ya. Nah, selain dari itu, yang unik di sini ya adalah dia memiliki koin M demo atau futures demo. Intinya apa? Kita bisa mensimulasikan trading kita tanpa resiko. Dan bahkan di sini kalau kita lihat ada price pool juga senilai 200.000 USDT. Ya, jadi ini untungnya double nih ya, bisa menang price pool dan di waktu bersamaan pun kita bisa ngetes SOP trading kita. Ya, karena lagi-lagi ya, sangat berbahaya kalau kita ngetes SOP yang kita belum pernah coba sebelumnya dengan uang asli. Ya, kita bisa kena likuidasi atau minimal bisa kena stop loss. Dengan kita latihan dulu di demo, ya buat kalian yang mungkin satu, masih belum cukup pede dengan trading plan kalian masih coba-coba, bisa dengan demo ini. Atau kedua, orang yang mungkin sudah advance, tetapi nggak mau ambil resiko dengan duitnya langsung, jadi ingin dulu pakai demo, bisa juga menggunakan ini. Ya, bentuknya kurang lebih sama ya, bisa dibilang nyaris sama dengan yang futures. Ya, tapi bedanya apa? Di sini kita tidak perlu menggunakan uang kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk bagian futuresnya. Dan yang unik juga di sini kita bisa lihat di derivatifsnya di sini ada juga ETF. Nah, nanti kita sebentar lagi akan masuk ke daerah ETF.
Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian token ETF leverage. Nah, tetapi untuk di xt.com namanya sedikit berbeda ya. Di sini namanya hanya ETF saja. Ya, jadi nggak ada kata-kata leverage-nya. Tetapi cara kerjanya exactly the same seperti token ETF leverage. Bagi kalian yang sudah stay tune di video-video gue sebelum-sebelumnya, pasti tahu gue sudah pernah beberapa kali membahas mengenai token ETF leverage. Tetapi pada hari ini kita akan coba bahas lagi dengan lebih singkat. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas, ini adalah bentuknya token ya, seperti spot trading. Kita bisa lihat di sini bentuknya ada market trade, ada limit trade. Lalu tidak ada tuh kita ngurusin soal margin, lalu kita nggak perlu ngurusin leverage dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat secara UI-nya sangat mirip seperti kita trading spot. Kita cek ya. Ini untuk ETF leverage nih ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk spot. Sebentar, dia sedang loading. Ya, ini dia. Bentuknya seperti spot. Berbeda kalau kita bandingkan dengan futures. Di futures, kita bisa lihat UI-nya, dia ada lebih banyak lebih banyak technicalities-nya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ada kita ditanya apakah kita mau isolated, leverage-nya seberapa besar, margin-nya seberapa besar, dan seterusnya. Tentunya bagi trader yang masih baru, trader yang masih pemula, akan pusing melihat ini. Dan seringkali kalau main coba-coba sendiri dan cuma nonton video YouTube secara asal, mereka ujung-ujungnya maximum leverage dan maximum margin. Ujung-ujungnya tiba-tiba bingung menanya, "Bang, ini gua katanya kena margin call nih. Duit gua bisa balik nggak?" Ya enggak. Kenapa? Karena kontraknya sudah kena ya margin call gitu ya, sudah kena likuidasi. Nah, di sini ya dengan kita menggunakan token ETF leverage, kita tidak perlu berpikir lagi untuk urusan, aduh, gua kena MC nggak ya, kena MC nggak ya. Karena kenapa? Semua di sini sudah langsung dipikirkan oleh si penyedia token itu sendiri ya. Jadi simpelnya, ETF leverage ini seperti token leverage, seperti futures position, tetapi posisi futuresnya itu dijagain oleh pembuat tokennya itu, ya agar tidak kena MC. Ya, jadi mempermudah bagi kita yang mungkin masih sedikit belepotan untuk futures trading. Ya, dan gue sarankan ini untuk orang-orang yang kesannya pengen merasakan leverage, tetapi nggak mau rumitnya futures trading, ya bisa menggunakan token ETF leverage ini, atau di sini namanya adalah token ETF, ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini tentunya ada banyak sekali pairnya. Kita bisa lihat di sini ada ZIL 3L. Artinya apa? Zilliqa dengan leverage 3 kali. Nah, di sini ada juga di bawahnya ada ZIL 3S. S artinya apa? Short. Nah, jadi dengan token ETF leverage ini juga kita bisa ya pertama bisa menghedge posisi spot kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa juga berspekulasi nge-short market tanpa resiko kena likuidasi. Ya, atau minimal sisi resiko likuidasinya jauh lebih kecil. Ya, jadi baik lagi itu dia kegunaan dari token ETF leverage. Bagi kalian tertarik untuk trading token ETF leverage bisa menggunakannya di sini. Oke, dan tadi kita sudah beres membahas mengenai ETF leverage atau di sini disebutnya hanya ETF saja. Sekarang apa bedanya Bang sama yang ETF index? Ini ada apinya nih Bang, jangan-jangan lebih mantap. Berbeda ya, bukan lebih mantap tapi berbeda jenisnya. Walaupun dua-duanya sama-sama ETF ya, buat kalian yang mungkin masih cukup baru dalam dunia finance dan dunia cryptocurrency, mungkin bingung apa itu ETF. ETF itu adalah Exchange Traded Fund. Artinya mereka ini masuk ke dalam markets derivatif. Apa artinya derivatif? Derivatif ini adalah markets turunan. Ya, turunan dari apa? Ya, kalau kita lihat di sini contohnya yang tadi ETF BTC berarti adalah turunan dari BTC. ETF ETH berarti adalah turunan dari ETH. Nah, di sini ETF index turunan dari apa? Turunan dari indeks yang ada di ya tentunya di markets ya. Kita tahu bahwa Grayscale ini adalah salah satu fund ya aset manager lah lebih tepatnya ya, aset manager yang cukup besar di dalam dunia cryptocurrency. Dan setahu gua ya sampai sekarang pemegang terbesar Bitcoin dalam satu wallet itu masih punya Grayscale ya. Jadi ya baik lagi cukup besar ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa memiliki memiliki satu exposure terhadap Grayscale Index di sini ya. Nah, Bang, buat apa Bang kita punya Grayscale Index? Tujuannya adalah untuk diversifikasi ya. Dan kenapa harus kita ikutin Grayscale? Karena lagi-lagi Grayscale-nya adalah skala dunia. Dan kita nggak harus Grayscale, kita bisa pilih sendiri kok ya. Andaikan kita pengen, gue pengennya yang layer 2 Bang. Ya, layer 2 kayak apa? Seperti contohnya Immutable X, lalu Matic, NIR, dan lain-lain. Dimana mereka ini tujuannya adalah untuk menjadi layer 2 project lain. Seperti kalau Matic awalnya untuk layer 2
Ethereum, maupun sekarang arguably mulai bergeser menjadi mendekati ke layer 1 juga, tapi still sampai sekarang masih masuknya untuk layer 2 ya. Lalu ada Immutable X dan banyak lagi ya. Dan seperti kita bisa lihat di sini, banyak sekali jenis-jenis yang bisa kita ikuti ya. Ada untuk indeks NFT, di mana kita bisa lihat ini ada Engine, Sandbox, lalu ada Mana, Illuvium, Theta, dan banyak lagi. Ada juga Centralized Exchange Token seperti CRO, Wu Token, BNB, OKB, dan seterusnya. Ya, intinya adalah apa? Ini adalah tujuannya untuk diversifikasi. Nah, salah satu yang mungkin menurut gue cukup menarik adalah Grayscale, ya, karena lagi-lagi Grayscale ini memiliki satu track record yang cukup baik dalam dunia cryptocurrency. Ya, jadi bagi kalian yang tertarik untuk memiliki diversifikasi yang lebih lagi dalam dunia cryptocurrency, bisa menggunakan produk ini, yaitu adalah ETF Index. Oke, dan yang bagian terakhir kita akan bahas secara sekaligus, ya, yaitu adalah bagian finance. Di sini ada savings, ada staking, ada hash rate store, ada juga pool, ETH 2.0, dan juga ada financial ranking. Nah, yang kita akan bahas kurang lebih mungkin ini semua ya. Nah, yang pertama adalah savings. Nah, savings ini cara kerjanya bisa dibilang cukup mirip seperti bagian earn dari Binance, ya, di mana kita bisa mendapatkan hadiah atau yield farming lah, mendapatkan bunga dari aset yang kita dalam tanda kutip titipkan di sini. Ya. Yang pertama ada flexible saving yang resikonya yang paling kecil ya, dimana kita bisa tarik kapan saja aset kita. Ya, biasanya ini akan dibagikan bunganya per hari. Ya, bagi kalian yang sudah sering ikutan earning di Binance dan di Bybit dan di berbagai macam exchange lain pasti sudah tahu ya. Cukup besar. Untuk ETH 9,5%, lalu untuk Chiliz 4,9%, Pancake atau Cake itu sebesar 1,9%, Engine 0,45 dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat yang untuk bunga yang lebih besar, biasanya kita pindah ke fixed saving. Nah, fixed saving ini ekuivalennya seperti lock staking, ya, di mana kita bisa mendapatkan bunga lebih besar, tetapi ada durasi hari di mana si aset kita ini di lock dulu. Ya, kalau kita lihat di sini, contohnya yang lumayan besar adalah USDT. Ya, kita bisa mendapatkan APY sebesar 18% dengan durasi 360 hari. Ya, otomatis makin lama akan semakin besar juga ya. Kita ambil contoh misalkan di sini ya, 30 hari 9%. Untuk 90 hari jadi 12%, lalu 180 hari jadi 15%, dan kalau kita setahun di locknya itu kita bisa mendapatkan bunga sebesar 18%. Tapi hati-hati ya, kalian harus pikirkan dulu apakah kalian akan butuh si USDT ini dalam waktu dekat atau tidak. Kalau kalian kesannya, wah tergiur dengan 18%, tapi kalian lock setahun, ujung-ujungnya minggu depan butuh duitnya, ya kita harus tarik lagi. Kalau kita tarik lagi, bunganya ujung-ujungnya apa? Ya hilang lagi. Ya, maka dari itu sebelum kalian lock staking, pastikan dulu kalian tahu bahwa uangnya ya itu atau asetnya itu tidak akan kalian cairkan dalam waktu dekat ya. Dan itu kurang lebih untuk yang bagian savings. Selanjutnya ada mining. Nah, mining ini bisa dibilang kita seperti staking juga ya, mirip-mirip mendapatkan juga yield. Untuk Tezos ini masuknya lebih ke post staking ya, atau ini apa proof of stakes staking. Untuk Tezos kita bisa mendapatkan 9,14%, duration 30 hari. Ethereum 0,88 dengan durasi 30 hari juga. Lalu USDT ya, USDT sebesar 2,88. EOS dapat 4,68 dan seterusnya ya. Setelah itu juga ada new coin staking, otomatis yang ini lebih resiko juga kalau kalian beli ya. Kalau kita lihat di sini Dingo, gue aja baru dengar Dingo ya. Untuk Doge juga bisa kita lihat APY-nya cukup besar, tapi biasanya APY besar ini di waktu bersamaan akan akan involve juga risk yang lebih besar. Ya, maka dari itu hati-hati, pastikan kalian pilih aset-aset yang kalian nyaman untuk kalian pegang ya. Ya, dalam kondisi seperti sekarang yang paling nyaman dan aman untuk dipegang adalah ya BTC, lalu ETH, yaitu untuk cryptocurrency. Ya, tentunya kalau untuk stable coins, ya kalau menurut gue ya, yang paling aman sekarang USDC, ya, lalu ada BUSD juga dan baru ada USDT. Ya. Selanjutnya ada juga hash rate store. Nah, ini basically ada cara kerjanya seperti cloud mining. Di sini kita bisa lihat ada Phil, juga ada Swarm Nodes, ya, dan ada beberapa produk lain juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan cara kerjanya sama, kita mendapatkan yield juga intinya. Ya, bagi kalian yang sudah sering cloud mining pasti sudah hafal. Dan setelah itu ada juga pool. Nah, pool ini bisa dibilang lebih ke hash rate mining. Jadi ya buat kalian yang mungkin sudah sering banget menggunakan untuk cloud mining dan juga
hash rate mining pasti tahu bedanya. Tapi buat kita yang mungkin cenderung awam akan terasa mirip-mirip saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang financials-nya atau finance-nya ya. Jadi bagi kalian tertarik untuk staking di sini atau untuk savings di sini, sekali lagi bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat, XT.com ini adalah sebuah exchanger yang masih baru. Tetapi secara produk cukup lengkap, ya, dari ETF index, ETF token leverage, spot sudah seperti biasa adalah ya, spot, margin, lalu futures, dan juga banyak lagi di sini. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk ya melakukan salah satu dari berbagai macam hal yang kalian bisa lakukan di sini, bisa klik link referral kita di bawah, dan juga kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan 10 USDT apabila menggunakan link referral kita di bawah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorial with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di xt.com, bisa menggunakan link referral kita di bawah, di mana lo bisa berpotensi memenangkan 10 USDT bagi 2 orang. Ya. Dan setelah itu jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.